Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Listiana Saputri dengan NIM 23170411607. Nah, di sini saya dari Konsentrasi TV semester 5 yang akan menjelaskan tentang tugas bahasa Inggris terkait active voice dan passive voice. Sebenarnya active voice itu apa dan passive voice itu apa? Itu akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi, tonton ya. Halo guys, jadi di sini aku bakalan jelasin tentang active voice dulu nih, yaitu kalimat aktif. Nah, untuk di active voice sendiri ada 4 macam, yaitu nih, yang pertama ada past perfect, dimana past perfect itu adalah kejadian kemarin lusa. Lalu ada past, yaitu kejadian kemarin. Lalu ada present, yang artinya kejadian sekarang. Dan ada future, yang artinya kejadian yang akan datang. Oke, kita akan membahas tentang active voice bagian yang past perfect terlebih dahulu, yaitu kejadian kemarin lusa. Nah, untuk di past perfect sendiri itu ada 2 macam teman-teman, yaitu ada had been dan had plus verb 3. Nah, itu gimana sih? Nih, di sini ada contoh, yaitu I had been a lecturer, yang artinya yang telah menjadi dosen. Lalu ada she, yang artinya dia perempuan, yaitu she had been beautiful, dia telah menjadi cantik. Lalu ada they had been diligent, yang artinya mereka telah menjadi rajin. Lalu ada we had been a student, yang artinya kami telah menjadi mahasiswa. Lalu ada that had been a rabbit, itu telah menjadi kelinci. Lalu yang kedua yaitu had plus verb 3. Nah, verb 3-nya nih earn, makan. Nah, di sini I had eaten a banana, yang artinya saya telah makan pisang. Selanjutnya ada Titu had go to the mall. Artinya Titu telah pergi ke mall. Nah, di sini ini menjadi verb 3 teman-teman. Yang awalnya go jadi gone, yang artinya pergi. Kemana? Ke mall. To the mall, pergi ke mall. Terus yang ketiga ini ada contohnya they had go to the campus, sama kayak tadi, cuma bedanya di sini kan ada Titu nama orang, dan di sini they itu artinya mereka, yang artinya mereka telah pergi ke kampus. Lalu ada contoh yang lain teman-teman, yaitu ini di sini nih past perfect. She artinya dia perempuan. She had been studying for 2 hours before her friend arrived. Artinya dia sudah belajar selama 2 jam sebelum temennya datang. Nah, ini kan artinya tadi sebelum telah ya. Yang past perfect itu sendiri yaitu kejadian kemarin. Nah, ini aja juga they had been working all day before they took a rest. Mereka sudah bekerja seharian sebelum mereka beristirahat. Terus ada I had been waiting for the bus when I studied broken down. Aku sudah menunggu bis kemari ketika tiba-tiba bis itu mogok. Terus ada had plus verb 3. Di sini ada contohnya, she had finishing her homework before the fans TV. Dia sudah menyelesaikan PR-nya sebelum menonton TV. Jude, they had left the classroom before the teacher arrived. Mereka sudah meninggalkan kelas sebelum guru datang. I had either dinner when my friends arrived. Aku sudah makan malam ketika teman-temanku datang. Nah, di sini contoh pas. Jadi kita lanjut.
Active voice bagian past yaitu kejadian kemarin. Sini ada yesterday, last day atau last week. Nah, ini contohnya nih, bukan contoh ya teman-teman. Di sini ada tiga macam, ada bisa pakai was atau was, were, verb 2, dan did plus verb 1. Nah, kita jelasin dulu yang was, were. Nah, contohnya di sini ada I was a teacher, artinya saya telah menjadi dosen. Kan berbeda ya sama yang ini. Kalau ini kan saya telah menjadi dosen, itu pakai had been, masuknya ke past perfect. Nah, kalau dibikin past jadinya itu I was a teacher, saya telah menjadi dosen. Terus kalau misalnya yang ini dia telah menjadi cantik, dijadiin past gimana? Dia telah menjadi orang cantik, menjadi she was beautiful. Terus ada they were diligent, mereka telah menjadi rajin. Beda kan? Bedanya itu cuma di sini. Karena ini perbedaannya di past perfect yang kemarin lusa, terus yang kalau past itu di kejadian kemarin. Lanjut di sini ada we were a student, kami telah menjadi mahasiswa. That was a rabbit, itu telah menjadi kelinci. Terus ini ada contoh verb pakai verb 2. Kalau di past perfect pakainya had plus verb 3, kalau di past itu pakainya verb 2, yaitu I ate a banana, saya telah makan pisang. Terus ada Titu went to the mall, Titu telah pergi ke mall. Jadi ini kan verb 2, ini verb 3. Bedanya di situ teman-teman. Ini they went to the campus, mereka telah pergi ke kampus. Kalau ini ada telah, di sini cuma telah doang. Nah, terus lanjut nih, ada did plus verb 1. I did a banana, saya telah makan pisang. Artinya sama aja sih guys, cuma beda di sini aja. Pakai did plus verb 1, yang ini pakai verb 2. Jadi did go to the mall. Ini kan verb 1-nya go doang. Kalau verb 3-nya pakai gone, verb 2-nya pakai went. Gitu, bedanya di situ. Terus ini ada they did go to the campus, mereka telah pergi ke kampus. Salah. Contohnya itu ada di sini, teman-teman. Contohnya ada di sini, yaitu pas ini. I was read yesterday, aku lelah kemarin. She was at the library last night, dia berada di perpustakaan tadi malam. They were happy after the exam, mereka senang setelah ujian. Terus pakai verb 2, contohnya ini. I went to school early this morning, aku pergi ke sekolah pagi ini. Terus ada she played the piano yesterday, dia bermain piano kemarin. Terus ada they watched a movie last night, mereka menonton film tadi malam. Lanjut di sini ada did plus verb 1, contohnya ada did you go to the market yesterday? Apakah kamu pergi ke pasar kemarin? Ini pertanyaannya teman-teman. Terus di sini ada did she finish her homework? Apakah dia menyelesaikan PR-nya? Terus ada did they see the concert? Apakah mereka menonton konser itu? Nah, lanjut di sini ada yang ketiga, yaitu present, yang artinya kejadian sekarang. Nah, ada now, today, this week, this moment. Nah, untuk di present sendiri ternyata ada 3 teman-teman. Ada 3 nih. Yang pertama ada bisa pakai SMR, verb 1 pakai S atau us atau tanpa SS. Habis itu ada do das. Ada do dan do das. Itu teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang di SMR. Contohnya SMR. Nih ada contoh
I am a teacher. Saya dosen. She is beautiful. Dia cantik. They are diligent. Mereka rajin. Kalau yang sebelumnya kan ada telah-telah, terus ada telah. Nah, kalau di sini nggak pakai apa-apa teman-teman, karena dia itu kejadian sekarang. They are diligent, mereka rajin. We are student, kami mahasiswa. They is rabbit, itu kelinci. Terus kalau pakai verb 1, I ate a banana, saya makan pisang. Kalau ini kan masih pakai telah-telah tuh di sini. Nah, di sini nggak pakai. Titi goes to the mall. Titu pergi ke mall. Terus mereka pergi ke kampus. Terus kalau pakai dudas tuh, ini plus nih, ada plus, ada minus, ada positif, ada negatif, ada tanda tanya. Di sini kayak they go to the campus, mereka pergi ke kampus. They do not go to campus, mereka tidak pergi ke kampus. Do they go to ke kampus, mereka nih pakai do di bawah, di awal. Mereka apakah kakak pergi ke kampus? Itulah intinya ya. Terus di sini juga sama. Lanjut contoh yang lain. Di sini ada contoh yang pakai is I'm are. I am a student. Aku seorang siswa. She is very much. Dia sangat pintar. They are is the classroom. Mereka berada di dalam kelas. Habis itu, she plays the guitar every morning. Dia bermain gitar setiap pagi. Ini pakainya S. Kalau ini pakainya S. Kalau ini tanpa S dan S. Nih. Ada Do you like coffee? Apakah kamu suka kopi? Ini tanda tanya teman-teman, kayak yang tadi. Sama aja. Does she live in Jakarta? Apakah dia tinggal di Jakarta? Do they study every night? Apakah mereka belajar setiap malam? Lanjut ke yang terakhir. Active voice untuk feature, dimana feature ini adalah kejadian yang akan datang teman-teman. Nah, di kejadian yang akan datang ini ada tomorrow, next week. Ini tuh kayak vocabnya gitu loh, untuk kata-kata yang bisa dipakai. Nah, di sini will be. Di sini kalau tadi kan ada beberapa SMR. Nah, di sini ada will be, will plus verb 1. Cuma ada 2 teman-teman. Nah, di sini I will be a lecturer. Saya akan menjadi dosen. Kan akan, kata akan itu pasti yang akan datang maksudnya tuh, yang belum kejadian sekarang. Jadi kayak masih besok-besok gitu kejadiannya. Di sini she will be beautiful, dia akan menjadi cantik. They will be diligent, mereka akan menjadi rajin. We will be student, kami akan menjadi mahasiswa. Terus ada that will be a rabbit, itu akan menjadi kelinci. Habis itu will plus verb 1. I will eat a banana. Saya akan makan pisang. Nah, kata akan ini bukan untuk hari ini teman-teman, tapi untuk besok, lusa. Untuk lusa yang akan datang, gitulah intinya. Tuti will go to the mall. Titi akan pergi ke mall. They will go to the campus. Mereka akan pergi ke kampus. Contoh yang lain itu ada di sini. I will be a teacher someday. Aku akan menjadi seorang guru suatu hari nanti. Terus ada she will be very happy tomorrow. Dia akan sangat bahagia besok. Nah, kata besok kan sama kayak tomorrow kan, sama kayak yang di sini tadi. Bisa nih, tomorrow. Begitu. Pakai lanjut yang will plus verb 1 itu ada I will go to school tomorrow. Aku akan pergi ke sekolah besok. Di sini will plus verb 1. Verb 1-nya go. Yang kedua verb 1-nya study. Ini visit dan watch gitu. Sekian dari saya untuk yang bagian active voice ya teman-teman, untuk kalimat aktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas di passive voice. Tapi tunggu dulu.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang passive voice, yaitu kalimat pasif. Sama seperti active voice, di passive voice itu ada 4 juga, teman-teman. Yang pertama, past perfect. Nih, aduh, bentar ya. Kok gini sih? Wait. Nah, yang pertama itu ada di past perfect, habis itu ada past, ada present. Nah, kayak tadi ada feature juga nih. Kita akan membahas masih. Nah, kita akan membahas tentang past perfect terlebih dahulu. Di past perfect ini cuman ada satu, yaitu had been plus verb 3. Past perfect sama kayak tadi, kejadian kemarin lusa, tapi dijadiin kalimat pasif. Di sini ada contohnya, yaitu a banana had been either by me. By me. Either ini jadi verb 3, had been. Jadi kayak ini plus had been terus plus verb 1, jadinya pisang telah dimakan oleh saya. Di sini the mall had been visited by Tituk. Mall telah didatangi oleh Tituk. Di sini ada kampus telah didatangi mereka. Nah, contohnya yang lain itu ada di sini. Contohnya ini. The letter had been sent before he arrived. Surat itu sudah dikirim sebelum dia datang. Terus ada the room had been listed before the guest came. Kamar itu sudah dibersihkan sebelum tamu datang. Terus ada the project had been finished by the student. Proyek itu sudah diselesaikan oleh siswa. Sudah ini sama kayak tadi ya teman-teman, telah berarti kayak proyek itu telah diselesaikan, kamar itu telah dibersihkan, surat itu telah dikirim. Jadi sama aja sih sebenarnya teman-teman, kayak gini. Lanjut ke pas, yaitu kejadian kemarin. Di sini pakainya was, were plus verb 3. Ini ada contoh. A banana was eaten by me. Pisang telah dimakan oleh saya. Nih, mall telah didatangi oleh Titu. Kampus telah didatangi oleh mereka. Di sini contohnya ada, bentar. Nah, di sini. The cake was made by my mother yesterday. Kue itu dibuat oleh ibuku kemarin. Nih kata-kata kemarin. Karena itu tadi kan kemarin ya teman-teman. Nih kejadian kemarin, jadi bisa pakai yesterday. Begitu buku-buku itu diambil oleh para siswa. The book were taken by the student. The car was repaired last week. Mobil itu diperbaiki minggu lalu. Lanjut yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaps, betul sekali, yaitu present, kejadian sekarang. Nah, untuk di kejadian sekarang ini ada bisa pakai bisa pakai ini. Is, I'm, are plus verb 3. Jadi 3 ini ditambahin verb 3 gitu. Pilih salah satu aja. Contoh kayak gini. A banana is either by me. Pisang dimakan oleh saya. Sekarang kan? Sekarang. Kalau misalnya kemarin masih pakai telah. Kalau misalnya yang kemarin lu salah pakai telah. Gitu. Di sini ada the mall is visited by Titu. The campus is visited by Tim. Contoh lain itu ada di sini. Itu contoh lain nih. The homework is done every day. PR itu dikerjakan setiap hari. I am taught English by Mr. Rudy. Aku diajar bahasa Inggris oleh Pak Rudy. Terus
The windows are cleaned every morning. Nih, jendela-jendela itu dibersihkan setiap pagi. Dan yang terakhir yaitu future, yaitu kejadian yang akan datang. Nah, di sini itu pakainya will be plus verb 3. Contohnya, a banana will be eaten by me. Pisang akan. Kata akan ini kunci dari future, yang mana menjadi kejadian yang akan datang. Pisang akan dimakan saya. Dimakan oleh saya, bisa. The mall will be visit my titu. Mall itu akan dikunjungi oleh Titu. Kampus itu akan dikunjungi oleh Tim. Sama sih teman-teman kayak tadi. Ini ada contohnya juga, yaitu the report will be submitted tomorrow. Laporan itu akan dikumpulkan besok. Terus ada the house will be built next year. Rumah itu akan dibangun tahun depan. Di sini kuncinya ini, tomorrow akan datang kan, berarti besok. Next year, tahun depan. By email, akan dikirim by melalui email. Akan, kata-kata akan. Itu yang menandakan akan kejadian yang akan datang. Begitu. Itulah yang bisa saya jelaskan terkait passive voice dan active voice. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.